Bapak Ibu, Saudara-saudara, pastikan Anda menggunakan hak pilih pada Rabu 9 Desember 2020 nanti. Tapi ingat, jangan abaikan, pandemi masih ada, tetap selalu dengan protokol kesehatan. Suara Anda sangat berarti, jangan lupa ke TPS. Mari gapai cita lewat suara kita untuk Sulawesi Utara damai sejahtera. Jangan golput itu so pasti, ramaikan pesta demokrasi. Jumlah pemilih Kota Manado 328.539 pemilih. Pastikan masyarakat Kota Manado terdaftar pada daftar pemilih tetap Kota Manado dengan cara mengecek di kantor-kantor kelurahan atau dapat langsung mengecek pada aplikasi Lindungi Hak Pilihmu dan Dego-Dego Pemilih KPU Kota Manado. Untuk terus menjaga komunikasi dan interaksi kami dengan warga Kota Manado, Anda dapat terus mengakses kami melalui website KPU Kota Manado. Bisa juga like akun Facebook kami, follow akun Instagram kami, atau bisa subscribe akun YouTube kami. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember tahun 2020. Pemilihan kepala daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Suksesnya Pilkada Manado, suksesnya torang semua. Itu so pasti, ramaikan pesta demokrasi, sama-sama salurkan. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang. Disiarkan langsung dari Kota Manado. Inilah debat publik calon wali kota Manado pemilihan tahun 2020. Kita sambut moderator debat hari ini, Kristi Pelealu. Selamat siang para hadirin, pemirsa Kawanwa TV, warganet, dan juga pendengar radio Republik Indonesia. Selama 2 jam ke depan, Anda akan menyaksikan debat publik calon wali kota Manado tahun 2020. Saya Kristi Pelealu, dipercayakan KPU Kota Manado untuk menjadi moderator debat pada siang hari. Kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Dan inilah debat publik
calon wali kota Manado tahun 2020. Hadirin, pemirsa, pendengar, dan warganet, acara ini tentu telah dipersiapkan dengan matang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagai pihak penyelenggara. Untuk itu, saya mengundang Ketua KPU Kota Manado, Bapak Yusuf Wawor, untuk memberikan sambutan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2020. Pasangan calon wali kota nomor urut 1, Saudara Andre Ango, dan calon wakil wali kota Saudara Dr. Richard Henry Martin Swalang. Pasangan calon wali kota nomor urut 2, Saudari Insinyur Sonya Selviana Kembuan, dan calon wakil wali kota Saudara Syarifuddin Safa ST. Pasangan calon wali kota nomor urut 3, Saudara Mor Dominus Bastian, dan calon wakil wali kota Saudara Hani Yospayo. Pasangan calon wali kota nomor urut 4, Saudari Profesor Dr. Yulita Paulina Amelia Runtuene MS, dan calon wakil wali kota Saudara Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE MSM. Yang terhormat rekan-rekan komisioner KPU Kota Manado, Bapak Abdul Ghafur, Bapak Ismail Larun, serta Bapak Jeli Rompas. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Manado, Bapak Marwan Kawinda, bersama pimpinan Bawaslu Manado, Bapak Hart. Yang kami hormati tim kampanye dari masing-masing pasangan calon, nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Yang terhormat para undangan, pemirsa, pendengar, serta seluruh warga Kota Manado di mana saja berada yang dapat mengikuti acara debat terbuka pada siang sore hari ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenannya lah hari ini KPU Kota Manado kembali boleh menggelar kegiatan debat terbuka pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2020. Untuk kita ketahui bersama, pada debat kali ini hanya melibatkan para calon wali kota, di mana
pada kegiatan yang sama sebentar nanti pada putaran terakhir, putaran ketiga, akan melibatkan para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Debat kali ini mengambil tema arah pelaksanaan pembangunan dalam rangka memajukan daerah dan nasional sebagai konkretisasi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Bapak Ibu, para calon wali kota yang kami hormati, silakan Bapak Ibu para calon menyampaikan program gagasan sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi untuk membangun Manado yang kita cintai bersama ini. Gunakan momen dan kesempatan ini dengan baik. Jadikanlah momen ini sebagai pembelajaran pendidikan politik, bagaimana kita berpolitik secara santun dan penuh etika, tanpa menjelekkan satu dengan yang lain. Selamat berdebat. Demikian, Tuhan memberkati orang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin pemirsa Kawanua TV, pendengar Radio Republik Indonesia, dan juga warganet, kita segera undang keempat calon wali kota Manado untuk maju ke atas panggung. Calon wali kota nomor urut 1, Andre Ango, tempat tanggal lahir, Manado, 23 Mei 1971. Berpasangan dengan Dr. Richard Henry Martin Sualang, partai pengusul PDI Perjuangan dan Gerindra. Calon wali kota nomor urut 2, Insinyur Sonya Selviana Kembuan, tempat tanggal lahir, Manado, 26 September 1965. Berpasangan dengan Syarifuddin Sa'afa, partai pengusul Golkar, PKS, dan Hanura. Calon wali kota nomor urut 3, Mordominus Bastian, tempat tanggal lahir, Jakarta, 17 Maret 1974. Berpasangan dengan Hani Jospayo, partai pengusul Demokrat dan PAN. Calon wali kota nomor urut 4, Profesor Dr. Julieta Paulina Amelia Runtuwene MS, tempat tanggal lahir, Tomohon, 9 Juli 1964. Berpasangan dengan Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE MSM, partai pengusul Nasdem, Perindo, dan PSI. Kita beri tepuk tangan kepada 4 calon wali kota Manado tahun 2020. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin diundang berdiri.
silakan duduk kembali. Ada 5 segmen yang akan kita lewati dalam debat publik kali ini. Dan tentunya untuk kelancaran debat, saya akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi. Tata tertib debat calon wali kota Manado tahun 2020. 1. Debat dilakukan dengan format kandidat dan moderator. 2. Pelaksanaan debat berdurasi 150 menit. Setiap segmen dibatasi jeda iklan layanan masyarakat dengan total durasi 30 menit. 3. Prinsip debat, jujur, terbuka, dan dialogis dan bertanggung jawab yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. 4. Debat dilakukan secara spontan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat santun yang pantas ditampilkan serta diikuti oleh masyarakat umum. 5. Menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon, mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai atau diukur dengan indikator waktu. Misalnya, masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik. Tidak boleh ada pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya. 6. Undangan yang hadir pada kegiatan debat. Pasangan calon, 2 orang Bawaslu, 4 orang tim kampanye pasangan calon, dan 5 orang KPU. 7. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan ID card yang telah disiapkan oleh KPU Kota Manado. 8. Tim kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing. 9. Setiap debat menghadirkan tamu undangan atau pendukung terbatas dan tidak diperbolehkan: A. Membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye. B. Meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. C. Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. 10. Hadirin diperbolehkan memberikan tepuk tangan secara wajar. 11. Semua yang terlibat dalam acara debat wajib mematuhi penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19. Baik. Di segmen ini, saya akan menjelaskan mekanisme. Akan ada 5 segmen yang akan kita lalui dalam debat kali ini. Di segmen 1, mohon untuk mendengarkan baik-baik. Segmen ini para calon wali kota akan memaparkan visi dan misi terkait tema debat kali ini. Dan akan diawali terlebih dahulu dengan penayangan video visi misi. Waktu yang diberikan adalah 3 menit dan dimulai saat pemutaran video. Dimulai sesuai kesepakatan tadi kita di awal, yaitu dimulai dari nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Calon wali kota nomor urut 1. Video visi misi Anda 30 detik. Kota Manado. Ya, sebentar Pak. Waktu Anda 2 menit 30 detik. Disilakan, akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Kota Manado yang maju dan sejahtera. Maju berarti Kota Manado ini maju seperti kota-kota maju lainnya di dunia ini. Kita bisa lihat kalau di Indonesia ada Surabaya, di internasional ada Singapura. Kota yang tertata dengan baik, infrastrukturnya baik, jalan, drainase, air bersih yang saat ini di Kota Manado ini tidak dinikmati dengan baik oleh lebih dari setengah penduduk Kota Manado.
Itu semua infrastruktur harus tertata dengan baik, dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pemukiman tertata dengan baik, rumah-rumah susun, penduduk hidup dengan nyaman, fasilitas umum tersedia dengan baik di rumah-rumah susun tersebut. Sampah-sampah itu terkoleksi dengan baik, sampah-sampah terkelola dengan baik, dari koleksian, dari dikumpul, sampai di pembuangan, sampai di pengolahan, dikelola dengan baik. Pasar-pasar juga terkelola dengan baik, bersih, rapi, dan profesional, bukan menjadi tempat parkir politik manajemen dari pasar. Jadi pasar-pasar itu terkelola dengan baik, sehingga pedagangnya untung, pembelinya juga nyaman, dan harga-harga bisa terkendali. Kota Manado yang sejahtera. Sejahtera berarti pendapatan tinggi, pengeluaran rendah. Sehingga disposable income dari penduduk Kota Manado ini besar. Pendapatan tinggi bagaimana? Pendapatan tinggi itu ekonomi harus tumbuh, investasi harus besar, ekspor harus tinggi, termasuk di dalamnya pariwisata, dan konsumsi harus kencang. Itu baru masyarakat gampang mendapat pekerjaan, gampang untuk berusaha. Lalu masyarakat biaya hidupnya harus rendah. Pendidikan, kesehatan, masyarakat itu harus terdidik. Masyarakat Kota Manado harus terdidik dan harus sehat. Lalu biaya hidup masyarakat harus rendah, inflasi harus rendah. Itu baru sejahtera. Dan Manado sebagai beranda Sulawesi Utara dan Indonesia. Berarti pemerintah Kota Manado harus bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menjalankan program-program nasional dan program pemerintah kota itu sendiri. Termasuk di dalamnya program untuk penanganan COVID-19 dengan tetap beraktivitas, menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Terima kasih. Selesai. Kita masuk pada calon wali kota nomor urut 2. Penayangan video visi misi Anda 29 detik. Anda 2 menit 31 detik akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Inilah Kota Manado yang akan kami berikan untuk masyarakat Manado. Para komisioner KPU yang kami hormati, para calon Bawaslu, para hadirin dan masyarakat Manado yang sangat kami cintai. Kota Manado harus punya konsep. Kota Manado mempunyai 527.000 penduduknya. Dengan PAD yang hanya 400 miliar dan hutang pemerintah yang 200 miliar, sungguh beban yang sungguh berat. Manado mempunyai masalah banjir, masalah tenaga kerja yang sudah menyentuh angka 50.000, pengangguran di Kota Manado, sampah, macet, pelayanan publik yang kurang baik. Kami datang untuk memberikan konsep kepada masyarakat Manado sebagai kota modern yang berbudaya. Visi kami adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kepada masyarakat Manado. Kami tidak datang dengan retorika, kami datang dengan konsep dan target. Kami akan mengurangi kemacetan, kami akan mengurangi banjir 50%. Kami akan mengurangi pengangguran 18.000 tenaga kerja per tahun. Kami akan meningkatkan pendapatan masyarakat 6 juta per bulan. Kami juga akan membantu karena COVID-19 10 juta rupiah per kakak dan juga pemberdayaan lansia yang 1 juta per bulan. Kami akan merubah sistem pemerintahan dengan reinventing government. Kami juga akan membuat one day service. Untuk semua itu tentunya kami perlu PAD hingga 1 triliun dengan total investasi 10 triliun. Untuk itu Manado harus keluar daripada zona nyaman. Pemerintah harus berpikir out of the box dan juga menjadikan Manado sebagai human capital, bukan lagi seorang yang hanya berdiri dengan kenikmatan yang sesaat. Manado harus bisa bersaing di dalam era globalisasi,
era perdagangan bebas, industri 4.0, dan internet 5G. Itulah konsep kami yang kami tawarkan kepada masyarakat Manado. Manado harus berubah, sehingga perubahan itu cuma ada di paslon nomor 2, Sonya Sarif. Terima kasih. Masih ada waktu 12 detik. Ya. Manado juga harus menjadi destinasi wisata terfavorit nomor 2, nomor minimal 20 besar di dunia. Manado. Waktu habis. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 3. Video visi misi Anda 30 detik. Manado Kota Berkat. Mor HJP memastikan berkat, potensi dan keunggulan Kota Manado dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 14 program unggulan Mor HJP. Manado diberkati, harapan jadi pasti. Kota ditata, rakyat sejahtera. Pilih nomor 3, Mor HJP. Sisa waktu Anda 2 menit 30 detik. Akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih yang saya hormati Ketua dan para Komisioner KPU Manado, Bawaslu Kota Manado, para teman-teman paslon sekalian, serta seluruh masyarakat Kota Manado yang mengikuti debat ini secara langsung, dan hadirin yang saya hormati. Bila Tuan berkenan, sampai tanggal 9 Mei 2021, saya masih akan bertugas sebagai Wakil Wali Kota Manado bersama-sama dengan Wali Kota Manado, Bapak GS Vicky Lumentut. Sampai akhir masa jabatan, kami berkewajiban mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan visi Manado Kota Cerdas 2021. Tentu hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Berdasarkan catatan statistik yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 tentang capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah, aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, secara umum menunjukkan bahwa capaian kinerja kami sebagai calon wali kota dan wakil wali kota cukup menggembirakan. Namun tentu kami tidak langsung berbangga diri. Kami pun menyadari bahwa di antara keberhasilan tersebut banyak PR yang harus diselesaikan. Sehingga bahwa tidak hanya cerdas tetapi juga harus menjadi kota berkat yang potensi dan keunggulannya yang dapat memberikan dampak kesejahteraan yang lebih pasti bagi seluruh masyarakat Kota Manado. Berlatar belakang hal tersebut, maka saya, Mor Dominus Bastian dan Hani Yospayo terdorong untuk mengambil langkah berani. Dengan dampak perekonomian dan sosial saat ini tentang COVID-19, tentunya banyak hal yang harus kita lewati. Sehingga Mor dan HJP membuat 14 program unggulan yang apabila Tuan berkenan, kami terpilih, maka program-program tersebut yang akan bisa langsung membantu masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Masih ada waktu 7 menit 7 detik. Akan digunakan? Cukup. Selanjutnya, kita ke calon wali kota nomor urut 4. Video visi misi Anda 32 detik. Sisa waktu Anda 2 menit 28 detik. Akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Yang kami hormati dan banggakan Ketua dan Komisioner KPU Kota Manado, Bawaslu, Bapak Ibu, Paslon, bahkan
masyarakat Kota Manado, baik yang mengikuti dari tempat masing-masing, bahkan semua yang hadir di sore hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Julieta P.A. Runtuene, berpasangan dengan Harley A.B. Mangindaan. Kami sepakat, kerukunan adalah karunia. Kerukunan adalah modal utama memajukan kota kita. Karena itu visi kami, Manado rukun, cerdas, indah, dengan 5 misi besar. Pertama, paham peduli kesehatan, memastikan bahwa rakyat Manado harus terlindungi kesehatannya dengan program Universal Coverage, pelayanan kesehatan gratis melalui RSUD, Pemkot Manado termasuk di dalamnya, memberikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat bila saatnya sudah ditemukan vaksin tersebut. Pemberian bantuan sembako kepada rakyat terdampak COVID-19, bantuan kepada ibu hamil dan melahirkan, peningkatan bantuan dana kepada warga senior ataupun lansia. Misi kedua adalah memastikan anak-anak kita di Kota Manado dalam masa pandemi COVID-19 masih terus mengikuti pendidikan dengan memastikan mereka mendapat bantuan pendidikan untuk siswa S1, S2, S3 untuk mahasiswa dan bagi pendidikan dasar SD, SMP, SMA, dan kejuruan, memastikan penyediaan akses internet di setiap kelurahan. Misi ketiga adalah memastikan bahwa ekonomi rakyat tetap terjaga di masa pandemi COVID-19 ini dengan memberikan dana modal usaha UMKM, bantuan kepada sopir angkutan umum pemulung, bantuan untuk kelompok tani dan nelayan, membebaskan retribusi sampah dan biaya rekening rakyat bagi rakyat berpenghasilan rendah. Misi keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan, dan misi kelima adalah memastikan pemerintahan yang bersih. Waktu habis. Terima kasih. Keempat calon wali kota telah melewati segmen pertama. Dan usai ini kita akan kembali dengan pertanyaan dari para panelis. Tetaplah bersama kami. Bapak Ibu, saudara-saudara, pastikan Anda menggunakan hak pilih pada Rabu 9 Desember 2020 nanti. Tapi ingat, jangan abaikan, pandemi masih ada, tetap selalu dengan protokol kesehatan. Suara Anda sangat berarti, jangan lupa ke TPS. Mari gapai cita lewat suara kita untuk Sulawesi Utara damai sejahtera. Jangan golput itu so pasti, ramaikan pesta demokrasi. Tiba saatnya Manado memilih wali kota dan wakil wali kota. Talurkan aspirasi walau beda pilihan, bersatu padu junjung persatuan. Mari kita gunakan hak pilih, satu suara sangatlah berarti.
Profil Komisioner KPU Kota Manado. Yusuf Wowor, Ketua KPU Kota Manado. Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Koordinator Wilayah Kecamatan Sario dan Wanea. Muhammad Syarul Setiawan, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Koordinator Wilayah Kecamatan Malalayang. Ismail Harun, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Koordinator Wilayah Kecamatan Tuminting dan Paldua. Abdul Ghafur Subair, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Koordinator Wilayah Kecamatan Bunaken, Mapanget dan Bunaken Kepulauan. Sunday Rompas, Bapak Ibu teman-teman penyelenggara, marilah kita laksanakan tugas mulia ini dengan penuh integritas demi tegaknya demokrasi di Republik tercinta. Dengan berlakunya Undang-Undang 6 tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020. KPU telah menerbitkan berbagai regulasi yang memberikan jaminan pada keselamatan dan sesuai dengan protokol kesehatan. Memang bukan tanpa tantangan, tapi tantangan akan kita jadikan peluang untuk membuktikan bahwa kita bangsa yang besar, kita warga yang taat aturan, dan masyarakat yang siap mensukseskan pesta demokrasi. Karena itu, datanglah ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 dengan memakai masker dan membawa alat tulis sendiri. Jangan lupa KTP elektronik ataupun surat keterangan telah melakukan perekaman. Sukses pemilihan serentak 2020. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos, jadi makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih.
Selamat datang kembali di debat publik calon wali kota Manado tahun 2020. Di segmen kedua ini, para calon wali kota akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Waktu menjawab adalah 3 menit, dan sebelumnya para calon wali kota ini telah melakukan pengundian untuk siapa yang akan mengambil amplop soal terlebih dahulu yang berada di depan saya. Dan berdasarkan hasil undian, dimulai dari nomor urut 3, nomor urut 1, nomor urut 4, dan nomor urut 2. Saya persilakan untuk calon wali kota nomor urut 3 mengambil soal terlebih dahulu. Terima kasih. Masih tertutup. Harap disimak baik-baik karena saya akan membacakan pertanyaan ini hanya 1 kali. Kota Manado merupakan salah satu daerah tertinggi mengalami dampak pandemi COVID-19. Kebijakan atau program apa yang Anda lakukan dan bagaimana arah strategi kebijakan pembangunan di Kota Manado pada masa pandemi atau pasca pandemi COVID-19, serta bagaimana strategi untuk melibatkan organisasi lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM di setiap kelurahan. Waktu Anda untuk menjawab 3 menit dan akan dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. COVID ini sampai hari ini memang masih menjadi permasalahan baik di dunia, di nasional maupun di Kota Manado itu sendiri. Sehingga belum tuntas 100% masalah ini. Untuk itu tentunya pemerintah harus tetap giat untuk melaksanakan kegiatan mengantisipasi terjadinya pelonjakan peningkatan penambahan jumlah pasien COVID. Sekaligus juga ada hal yang lebih penting juga atau tidak kalah pentingnya bahwa di samping kita menjaga protap kesehatan yang ada, tetapi kita juga harus menjaga dampak atau aspek daripada sosial dan perekonomian yang ada. Karena kalau kita hanya memperhatikan protap yang ada, maka perekonomian dan sosial akan terganggu. Walaupun memang ini yang sedang kita rasakan sekarang, baik secara nasional maupun yang ada di Kota Manado sendiri. Untuk itu bahwa peran pemerintah di sini adalah sangat penting untuk memajukan perekonomian yang ada di Kota Manado agar supaya kota ini tetap dijalankan proses perdagangannya, industrinya, pariwisatanya, tetapi dengan protap kesehatan yang ada. Memang ini sangatlah tidak mudah. Tetapi bagi pemerintah tentunya yang punya pengalaman di dalam melaksanakan pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya tentu bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Dan tentunya peran daripada LPM pun harus dilibatkan di sini agar supaya mengingat-ingatkan kepada warga, menjaga agar supaya tetap menjaga protap kesehatan yang ada. Karena sebagaimana tadi saya katakan bahwa walaupun perekonomian kita juga support ya, tetapi protap ini harus tetap kita jaga agar supaya grafik ini tidak meningkat. Untuk itu LPM perlu dilibatkan agar supaya di tiap-tiap wilayah yang ada untuk bisa diingatkan kepada warga untuk menjaga protap kesehatan yang ada. Dan tentunya ini juga sangat berdampak terhadap aspek sosial ya. Pola hidup masyarakat sudah berubah pada saat ini. Maka daripada itu pemerintah harus sangat jeli turun ke tengah-tengah masyarakat untuk melihat secara langsung permasalahan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak ada satu pemerintahan atau negara pun yang mampu atau sudah punya pengalaman mengatasi COVID. Sehingga ini benar-benar harus secara spesifik, harus secara detail turun kepada masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya, disilakan untuk mengambil amplop calon wali kota nomor urut 1.
Masih tertutup? Mohon simak baik-baik pertanyaan ini karena saya hanya akan membacakan satu kali. Salah satu problem yang dihadapi oleh Kota Manado adalah terkait masalah pengangguran yang dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang masih relatif tinggi. Merujuk data BPS Kota Manado, pada tahun 2019 tingkat pengangguran Kota Manado 10,46%. Apabila ditinjau dari lapangan usaha tempat bekerja, perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor, menjadi lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 20,48%. Selanjutnya, lapangan usaha transportasi dan pergudangan 14,09%, dan administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jamsos 10,62%. Dari seluruh tenaga kerja yang ada di Kota Manado, 40,95% merupakan tenaga kerja di kegiatan informal. Pada masa pandemi COVID-19, kelompok kerja informal menjadi kelompok yang rentan kehilangan pekerjaan atau pendataan. Kebijakan dan program pembangunan seperti apa yang Anda lakukan untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kesempatan kerja di Kota Manado? Dan bagaimana? Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pengangguran itu terjadi kalau perputaran uang kurang. Kalau perputaran uang tinggi, kesempatan-kesempatan terbuka. Kesempatan untuk berusaha dan kesempatan untuk bekerja. Kalau orang punya kesempatan berusaha, dia juga pasti pakai bekerja. Jadi kita harus memastikan perputaran uang tinggi. Investasi harus jalan, tetap ekspor harus jalan, termasuk dalamnya pariwisata. Dalam konteks Kota Manado, ekspor itu termasuk pariwisata yang datang secara domestik, yang datang untuk berputar uangnya di Kota Manado. Dan konsumsi harus jalan. Di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap beraktivitas. Kita tidak boleh tidak beraktivitas. Kita beraktivitas dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan pemerintah harus menerapkan 3T itu. Testing, tracing, dan treatment. Tapi kita tetap harus beraktivitas karena virus kelaparan itu lebih berbahaya. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, pernah menyampaikan pemerintah itu memberikan solusi, obat. Obat kurang, pasien tidak sembuh. Obat lebih, pasien overdosis meninggal. Jadi kita harus membuat kebijakan-kebijakan yang tepat. Mengenai sektor informal kalau perputaran uang tinggi pasti jalan. Nah, dalam COVID ini, sektor informal kita bantu dengan memberikan bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan termasuk bantuan sosial. Prinsipnya dalam menghadapi badai, kapal itu tidak boleh tenggelam. Mana yang akan tenggelam itu kita bantu supaya dia bisa melewati badai tersebut. Kalau dia sudah tenggelam, waktu cuaca cerah, dia tidak bisa jalan lagi. Jadi kita harus pastikan sektor-sektor informal ini tetap berjalan. Berikan mereka insentif-insentif, berikan mereka bantuan, agar supaya begitu badai COVID ini berlalu, mereka masih tetap berbisnis. Jangan sampai dengan pandemi ini mereka mati. Kalau mereka mati ini, pada saat pandemi lewat, mereka sudah tidak ada juga. Nah, jadi tugas pemerintah dalam hal ini adalah memastikan usaha-usaha mereka tetap jalan, aktivitas tetap jalan, dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 44 detik. Akan digunakan? Cukup. Selanjutnya, kita ke calon wali kota nomor urut 4. Silakan untuk mengambil soal di depan. Amplop masih tertutup. Harap disimak baik-baik karena saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Salah satu kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
adalah tata kelola pemerintahan yang buruk akibat konflik kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pertanyaannya, apa langkah-langkah antisipatif saudara agar konflik dengan pasangan Anda tidak terjadi selama 5 tahun? Dan apa pertanggungjawaban moral saudara jika akhirnya konflik itu benar-benar terjadi? Waktu Anda 3 menit akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya ini berbicara bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance yang tentunya dalam pelaksanaannya. Bagaimana prinsip-prinsip yang dikedepankan. Baik prinsip transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, prinsip efektivitas, prinsip bertanggung jawab, ya, prinsip adil, inovatif, dan tidak korupsi. Sehingga bila tentu pemerintahan ke depan dimulai dari komitmen kepala daerah, pimpinan yang punya komitmen kuat untuk menyelenggarakan pemerintahan secara bersih dan tentu dengan prinsip-prinsip yang tadi, saya meyakini bahwa lewat tentu upaya-upaya tata kelola ini dengan sendirinya inovasi-inovasi terbangun, ya, masyarakat dapat langsung mengontrol, ya, termasuk hal-hal yang tentu dapat membuat satu hubungan yang tidak harmonis. Itu bisa kita kalahkan ketika prinsip-prinsip ini dikedepankan. Dan ini berbicara tentang upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, dan tentu tata kelola pemerintahan yang baik ini termasuk juga di dalamnya, ya, bagaimana melihat semua hal-hal yang menjadi tantangan di kota kita ini, baik ketika kita melihat tantangan yang masih ada dalam upaya, ya, mengatasi bahkan tentu memutus mata rantai COVID-19, bahkan tantangan dalam hal ekonomi, tantangan dalam hal tentunya lapangan pekerjaan. Nah, konsep tentang tata kelola ini terus menjadi satu bagian bahwa ke depan komitmen sebagai kepala daerah, sebagai wali kota dan wakil wali kota ini sangat kuat bagi satu pemerintahan yang bersih, yang tanpa korupsi. Baik. Masih ada waktu? Yang mau disampaikan di sini adalah ketika seorang diberi kepercayaan sebagai pemimpin, maka yang paling mendasar adalah komitmen yang dibangun untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi, sesuai dengan visi. Waktu habis. Selanjutnya kita ke calon wali kota nomor urut 2. Silakan untuk mengambil amplop di depan. Masih tertutup? Simak baik-baik karena saya hanya akan membaca 1 kali. Salah satu cara memperkokoh NKRI dan kebangsaan yaitu diharapkan hadirnya pemimpin-pemimpin politik yang memiliki moral dan berintegritas. Pertanyaannya, setujukah saudara tentang tindakan menghalalkan segala cara termasuk transaksi politik uang dengan pemilih pada saat pilkada? Jika tidak, apa yang harus Anda lakukan dan apa saran Anda terhadap lawan-lawan politik Anda untuk tidak melakukan politik uang saat pilkada? Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tentunya pasangan dari Sonia Sarif tidak akan pernah menyetujui akan politik uang.
Itu pun yang kami tanda tangani di fakta integritas yang diberikan oleh KPK. Politik uang tidak akan memberikan janji kehidupan masa depan terhadap masyarakat yang di masyarakat Kota Manado. Politik uang hanyalah memperburuk keadaan Kota Manado. Kami, Sonya Sarif, juga memberikan pelajaran yang berharga bagi Kota Manado bahwa nasib saudara jangan ditukar dengan 5 kg beras dan uang 200.000 karena itu hanya berlangsung pada 1 hari saja selesai. Kami datang dengan konsep untuk memberikan janji dan target kepada masyarakat Manado menjadi masyarakat yang tangguh, menjadi masyarakat yang berintegritas sebagai human capital, sehingga pada saat era perdagangan bebas ini, era digital, era industri 4.0, internet 5G, kita bisa berkompetisi untuk menjadikan Manado kota yang mandiri. Manado bukanlah kota industri, Manado bukan kota pertambangan, Manado hanyalah kota jasa dan kota perdagangan dan kota pariwisata. Kita harus menyiapkan pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang berintegritas. Manado harus bisa meningkatkan PAD yang dari hanya 400 miliar menjadi 1 triliun. Sehingga pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan janji-janji politik, money politik tidak terikat oleh para sponsor-sponsor. Sehingga pada saat pengambilan keputusan nanti, seorang pemimpin tidak mempunyai beban demi kesejahteraan masyarakat. Manado harus menjadi kota yang mandiri. Manado harus siap pada 10 tahun datang, di mana bantuan daripada daerah-daerah yang memberi kontribusi kepada APBD itu sumber daya mineralnya mulai menurun, maka bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan pembagian anggaran dari pusat dan daerah. Manado harus sangat siap untuk menerima kenyataan itu. Maka Sonya Sarif datang dengan target minimum tahun pertama investasi 1 triliun, 10 triliun dengan target PAD 1 triliun. Manado harus berubah dari segala segi, baik dari konsep tata kelola pemerintahan yang sangat buruk, tetapi juga Manado harus tetap berbudaya, harus tetap memperhatikan budaya-budaya leluhur yang menjadi aset yang tidak ternilai bagi kota Manado. Untuk itu, mari kita merubah kota Manado, kita merubah cara berpikir kita. Jangan politik uang dijadikan nomor satu. Dan seluruh calon wali kota telah memaparkan ataupun menjawab pertanyaan di segmen kedua ini. Kita akan kembali di segmen 3. Akan menyaksikan calon wali kota saling memberikan pertanyaan. Tetaplah bersama kami. Profil Komisioner KPU Kota Manado. Yusuf Wowor, Ketua KPU Kota Manado. Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Koordinator Wilayah Kecamatan Sario dan Wanea. Muhammad Syarul Setiawan, Komisioner KPU Kota Manado. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Koordinator Wilayah Kecamatan Malalayang. Ismail Harun, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Koordinator Wilayah Kecamatan Tuminting dan Paldua. Abdul Ghafur Subair, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Koordinator Wilayah Kecamatan Bunaken, Mapanget, dan Bunaken Kepulauan. Sandei Rompas, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Koordinator Wilayah Kecamatan Wenang dan Singkil.
Dr. Andes Jemi Tamboto, Sekretaris KPU Kota Manado. Jumlah pemilih Kota Manado 328.539 pemilih. Pastikan masyarakat Kota Manado terdaftar pada daftar pemilih tetap Kota Manado dengan cara mengecek di kantor-kantor kelurahan atau dapat langsung mengecek pada aplikasi Lindungi Hak Pilihmu dan Dego-Dego Pemilih KPU Kota Manado. Bapak Ibu, Saudara-saudara, pastikan Anda menggunakan hak pilih pada Rabu 9 Desember 2020 nanti. Tapi ingat, jangan abaikan, pandemi masih ada, tetap selalu dengan protokol kesehatan. Suara Anda sangat berarti, jangan lupa ke TPS. Mari gapai cita lewat suara kita untuk Sulawesi Utara damai sejahtera. Jangan golput itu so pasti, ramaikan pesta demokrasi. Untuk terus menjaga komunikasi dan interaksi kami dengan warga Kota Manado, Anda dapat terus mengakses kami melalui website KPU Kota Manado. Bisa juga like akun Facebook kami, follow akun Instagram kami, atau bisa subscribe akun YouTube kami. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember tahun 2020. Pemilihan kepala daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Suksesnya Pilkada Manado, suksesnya torang semua. Itu so pasti, ramaikan pesta demokrasi, sama-sama salurkan. Tiba saatnya Manado memilih wali kota dan wakil wali kota. Talurkan aspirasi walau beda pilihan, bersatu padu junjung persatuan. Mari kita gunakan hak pilih, satu suara sangatlah berarti. Sebagai pemersatu anak negeri, mari korang semua warga Manado, sama-sama sukseskan pilkada. Bagus sayang yang baku jaganya sampai Pada masa pemungutan suara, penerapan protokol COVID tetap harus dijalankan. Gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Negara rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang baik. Ayo semua berperan memajukan daerah dengan menggunakan hak pilihmu di tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado. Bapak Ibu teman-teman penyelenggara, marilah kita laksanakan tugas mulia ini dengan penuh integritas demi tegaknya demokrasi di Republik tercinta. Dengan berlakunya Undang-Undang 6 tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020. KPU telah menerbitkan berbagai regulasi yang memberikan jaminan pada keselamatan dan sesuai dengan protokol kesehatan. Memang bukan tanpa tantangan, tapi tantangan akan kita jadikan peluang untuk membuktikan bahwa kita bangsa yang besar, kita warga yang taat aturan, dan masyarakat yang siap mensukseskan pesta demokrasi. Karena itu, datanglah ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 dengan memakai masker dan membawa alat tulis sendiri. Jangan lupa KTP elektronik ataupun surat keterangan telah melakukan perekaman. Sukses pemilihan serentak 2020. Bapak Ibu teman-teman penyelenggara, marilah kita laksanakan tugas mulia ini dengan penuh integritas demi tegaknya demokrasi di Republik tercinta. Dengan berlakunya Undang-Undang 6 tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020. KPU telah menerbitkan berbagai regulasi yang memberikan jaminan pada keselamatan dan sesuai dengan protokol kesehatan. Memang bukan tanpa tantangan, tapi tantangan akan kita jadikan peluang untuk membuktikan bahwa kita bangsa yang besar, kita warga yang taat aturan, dan masyarakat yang siap mensukseskan pesta demokrasi. Karena itu, datanglah ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 dengan memakai masker dan membawa alat tulis sendiri. Jangan lupa KTP elektronik ataupun surat keterangan telah melakukan perekaman. Sukses pemilihan serentak 2020. Anda masih menyaksikan debat publik calon wali kota Manado tahun 2020. Seperti yang sudah saya katakan tadi di segmen ketiga ini, keempat calon wali kota akan saling melemparkan pertanyaan. Harap perhatikan pertanyaannya dan jawaban karena akan saling berhubungan dengan sesi selanjutnya. Sesuai dengan kesepakatan, untuk urutan yang akan memberikan pertanyaan dimulai dari nomor urut 4, nomor urut 2, nomor urut 1, dan nomor urut 3. Kita langsung ke calon wali kota nomor urut 4. Akan memberikan pertanyaan kepada calon wali kota nomor urut 3
calon wali kota nomor urut 2, dan calon wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dalam tema debat publik ini, upaya memajukan kota, ada satu pernyataan kalau mau disebut, kalau kita dengar ya, pernyataan ini berbunyi, kalau kita bersinergi satu jalur, mulai dari pusat, dari provinsi sampai ke kabupaten kota, maka pembangunan akan berjalan lancar dan daerah akan maju. Dalam konsep ini sebenarnya menurut rekan-rekan saya, Pak Andre, Bu Silvana, dan Pak Moar, konsep seperti apa kira-kira yang saudara pikirkan ketika mendengar pernyataan seperti ini? Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Sesuai urutan, silakan calon wali kota nomor urut 3 untuk menanggapi. Terima kasih. Sesuai dengan tema debat kita pada hari ini, arah pelaksanaan pembangunan dalam rangka memajukan daerah dan nasional sebagai konkretisasi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Artinya dalam tema ini termuat kalimat agar supaya kita bisa melaksanakan sinergitas mulai dari pemerintah daerah dan tentunya sampai ke tingkat pusat dalam hal untuk melaksanakan konkretisasi kebijakan dan strategi penanganan yang ada. Urusan masalah COVID-19 ini harus diatasi bersama-sama, mulai dari pemerintah tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang ada. Ada 6 urusan wajib yang pemerintah kota wajib untuk bisa bekerja sama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, dan tentunya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota itu sendiri, yaitu mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, ya, semua itu harus merupakan sinergitas dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah yang ada di daerah. Kalau tidak, kita tentu tidak akan mampu untuk melaksanakan pemerintahan, apalagi dalam masa COVID ini sendiri saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa contohnya sekarang pemerintah Kota Manado mengalami penurunan di dalam masalah pendapatan asli daerah, sehingga tentunya anggaran belanja daripada pemerintah kota itu sendiri sudah sangat minim. Kalau kita hanya berharap dengan kondisi atau keuangan yang ada di pemerintah Kota Manado saja itu sendiri, tentu kita tidak akan mampu untuk mengatasi permasalahan COVID yang ada. Ya, jadi sehingga kita harus menjadi bagian di dalam rencana strategis pemerintah pusat yang dijabarkan kepada pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kota. Dalam hal aspek sebagaimana tadi yang saya jawab pada pertanyaan yang pertama, bahwa menyangkut hal perekonomian, hal sosial, itu hal yang penting yang harus kita sinergikan bersama-sama dengan masalah penanganan COVID yang ada, masalah kesehatan yang ada, itu sangat penting. Kemudian jangan lupa masalah pendidikan juga, itu adalah tidak kalah penting. Dan harus sekali lagi ada sinergitas, walaupun tidak di dalam suatu partai, tetapi sinergitas harus berjalan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Manado. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda 3 menit. Pertama-tama kita harus sadari bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bukan negara federal, kita adalah negara NKRI,
sehingga sinergitas antara pusat dan daerah sudah memang sepantasnya. Karena Kota Manado seperti yang saya paparkan tadi masih menggantungkan biaya hidupnya yang disebut APBD kepada pemerintah pusat. Manado tidak bisa mandiri dengan 400 miliar PAD untuk menghidupi 527.000 jiwa. Untuk itulah tidak terbantahkan dan kita harus tunduk kepada pemerintah pusat untuk bersinergi. Tidak ada alasan satupun untuk kita tidak bersinergi dengan pemerintah pusat. Karena negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi negara yang tangguh, negara yang kokoh dengan satu komando, dengan satu matahari. Terima kasih. Masih ada waktu? Akan digunakan? Terima kasih. Cukup. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit. Terima kasih. Sinergitas itu sangat penting. Jadi harus satu komando. Karena itu seperti Ibu Sonia sampaikan tadi, kita pemerintah kota, kita bernaung di bawah provinsi, bernaung di NKRI, kita bukan negara sendiri. Jadi sinergitas itu sangat penting. Dan APBD Manado memang terbatas sekali. Kita perlu program-program dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Yang punya lurah, yang punya palak pemerintah kota. Itu eksekusi di lapangan, tapi program-program itu harus didukung dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Saya kasih contoh, saat ini sedang ada penataan di kawasan Malalayang untuk membuat yang di pinggir pantai itu. Nah, itu pemerintah kota yang harus mengkoordinir supaya masyarakat mensosialisasi agar supaya program ini jalan. Kalau kita serahkan ke pemerintah pusat yang tidak punya lurah, tidak punya palak, ini program ini kalau mandek itu anggaran balik ke pusat pergi di daerah lain dan yang rugi masyarakat Kota Manado. Contoh TPA regional. TPA regional ini diadakan oleh pemerintah pusat pembangunannya, tanahnya disediakan oleh pemerintah provinsi. Nanti waktu dia beroperasi harus disupport sampah dari pemerintah Kota Manado. Karena kalau tidak skala ekonomi tidak masuk, dia tidak akan layak sebagai pembangkit listrik. Program-program sosial, bantuan-bantuan sosial, PKH dan sebagainya. Itu harus sinkron karena data yang punya pemerintah kota. Uang program dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Puskesmas, pemerintah kota yang harus hadapi. Pemerintah ada bagiannya masing-masing. Nanti pemerintah pusat di sini ada rumah sakit umum pusat. Begitu juga program-program BPJS. Sudah tidak ada UC lagi saat ini. Karena semua harus berorientasi ke BPJS. Jadi kita bentuk supporting untuk agar supaya seluruh masyarakat tercover dengan BPJS. Jadi sebenarnya yang dibilang UC adalah kita bayar uang BPJS dari masyarakat-masyarakat yang tidak mampu dibayar dari APBD Kota Manado. Jadi sinergitas itu adalah sangat-sangat penting untuk kita membangun untuk masyarakat Kota Manado. Tanpa sinergitas yang rugi adalah masyarakat Kota Manado. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Tenang, masih ada waktu? Cukup. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 2 akan bertanya kepada calon wali kota nomor urut 4, nomor urut 1, dan nomor urut 3. Waktu bertanya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Sekarang ini rasio utang terhadap pendapatan Kota Manado di atas 50%. Secara ekonomi ini sangat tidak sehat. Bagaimana pandangan Ibu? Karena kontribusi daripada restoran terhadap PAD di Kota Manado sangat tinggi. Sekarang industri fusion food yang sedang berkembang sangat pesat. Bagaimana Ibu menghadapi strategi industri kuliner fusion food ini untuk memajukan Kota Manado? Kemudian ke paslon nomor 3. Silakan. Saya beberapa hari lalu berkunjung ke Pasar Berserhati. Pasar yang dari kecil saya sudah tahu. Tetapi Pasar Berserhati itu sangat tidak layak. Baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Drainase yang kotor, atap yang bocor,
Di situ tempat tinggal, di situ hewan, di situ juga tanaman dan lain-lain sebagainya sebagai pusat bahan pokok Kota Manado. Terus terang, saya melihat dengan sekecil kelompok orang yang ada di pasar itu bisa membuat klaster-klaster baru. Tidak ada satupun yang menggunakan masker dan tidak ada pemerintah yang hadir di situ. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 3. Bagaimana, mohon maaf, Anda yang sekarang ini masih dalam pemerintahan membuat suatu konsep pasar yang lebih baik dan juga keadaan pasar yang seperti ini yang bisa membuat klaster-klaster baru untuk dibenahi agar supaya pedagang jangan menjadi subjek tapi menjadi objek. Terima kasih. Masih ada waktu? Kemudian ke paslon nomor 1. Tadi Bapak mengatakan bahwa kita dalam COVID-19 ini harus meningkatkan ekspor. Setahu saya Kota Manado bukanlah kota perindustrian, bukan kota pertanian, bukan kota pertambangan. Yang jadi persoalan sekarang, kira-kira bahan-bahan apakah yang akan diekspor? Karena menurut data BPS tahun 2019, turis yang datang ke Manado itu 132.999, tetapi tidak memberikan kontribusi kepada PAD, yang justru PAD kita semakin menurun. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Sesuai urutan, silakan calon wali kota nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 3 menit. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tentu menyikapi apa yang ada di kota kita, ya, fusion food adalah satu inovasi kuliner yang menggabungkan atau memadu padankan beberapa unsur tradisi kuliner, ya, yang tentu berbeda dari katakanlah 2 atau lebih budaya yang menciptakan sesuatu yang baru. Untuk itu disebut inovasi. Nah, tentu melihat kondisi kita ke depan, lebih khusus menyikapi kita dalam bingkai tema upaya-upaya kita bersama memajukan kota kita dalam tentu bingkai bagaimana ya dapat eksis di masa pandemi ini. Bagaimana upaya kita untuk mendorong UMKM, ya, usaha mikro kecil menengah ini tumbuh kuat, ya. Untuk itulah kami paslon nomor 4 punya program dalam rangka memberikan bantuan akses modal, bahkan pelatihan, pendampingan manajerial juga dibutuhkan. Sehingga kami berencana ke depan membuat satu gedung UMKM menjadi pusat mereka. Ekonomi kreatif itu akan tumbuh dan Manado Creative Hub menjadi pusat anak-anak muda, anak-anak milenial untuk mereka diberikan wawasan entrepreneur, jiwa wirausaha itu mereka kita bangkitkan sehingga mereka tidak hanya tentu punya inovasi satu, ya, tapi akan muncul inovasi ekonomi kreatif. Kita tahu bersama, ya, begitu luasnya, mulai dari kuliner, mulai dari fashion, mulai dari seni, mulai dari tentu game, ya, dan ini menjadi tantangan untuk kita ke depan. Bahwa ya dengan kondisi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir, kita harus melihat bahwa wirausaha ini menjadi satu-satunya upaya kita untuk mengurangi pengangguran, dan tentu akhir dari semua itu adalah menurunkan
angka kemiskinan yang 5,51% itu yang setara dengan 29.000 orang di Kota Manado. Bukan waktu habis. Selanjutnya, sesuai urutan, silakan calon wali kota nomor urut 1 untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Maaf Pak, calon nomor urut 1. Silakan waktu Anda 3 menit. Terima kasih. Jadi ekspor, Singapura itu tidak punya minyak. Tapi Singapura itu negara pengekspor minyak kedua atau ketiga terbesar di dunia. Jadi ekspor dalam hal ini, kalau yang dalam konteks Kota Manado, ekspor itu berarti bahan-bahan yang kita kirim keluar Kota Manado, yang diolah di Kota Manado, kirim keluar Kota Manado sehingga uangnya datang ke Kota Manado. Nanti terdistribusi ke lain, tapi uangnya itu datang ke Kota Manado untuk berputar di Kota Manado. Ekspor seperti itu yang saya maksudkan. Jadi macam-macam bahan-bahan, bahan baku, bahan industri dan sebagainya yang berasal dari sekitar kita daerah jasa, kota perdagangan, dan itu barang termasuk bahan yang kita ekspor. Mengenai turis yang datang dan PAD, harusnya itu berbanding lurus. Semakin banyak turis datang, semakin tinggi PAD kita. Karena pemerintah Kota Manado itu mendapat 10% dari pajak hotel, 10% dari pajak restoran. Turis itu pasti tinggal dan pasti makan. Jadi harusnya, saya nggak di pemerintahan, tapi harusnya dengan banyak turis datang, harus berbanding lurus dengan PAD. Saya rasa demikian. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 3 menanggapi. Waktu Anda 3 menit. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Zonya. Saya sependapat bahwa pasar itu harus kita benahi. Itu dulu prinsipnya. Karena memang pasar yang ada pada saat ini tentunya sudah tidak layak, baik bagi penjual maupun untuk pembeli. Ya. Apalagi di era yang ada pada saat ini, era COVID, tentu kita ketambahan lagi suatu spesifikasi yang harus kita lakukan agar supaya pasar ini bisa dijalankan protap-protap kesehatan yang ada. Nah, hal-hal yang harus kita lakukan ke depan, yang pertama-tama ini adalah memperhatikan kesejahteraan penjual dulu. Ya, yang pertama adalah menurunkan sewa lapak kios dan semua biaya yang ada di pasar yang dikenakan kepada para penjual, agar supaya penjual di sana bisa mendapatkan keuntungan di era COVID yang ada pada saat ini, bukan dengan beban yang lebih besar, ya, bukan dengan biaya dari pagi, siang sampai malam pun ada biaya-biaya yang perlu untuk kita buat agar supaya sekarang menjadi satu pintu, satu biaya. Ya. Kemudian kita harus tata pasar ini dengan baik. Ya, kalau penjualnya sudah kita tata, maka pasar ini, fasilitas infrastruktur yang ada di pasar harus kita atur dengan baik, agar supaya bisa tercipta kenyamanan, baik penjual maupun pembeli yang ada. Sehingga bukan hanya untuk masyarakat Kota Manado, tetapi menunjang pariwisata yang ada ke depan. Kita semua di sini sepakat bahwa Kota Manado adalah kota pariwisata. Sehingga semua perekonomian yang ada lebih kita fokuskan kepada pariwisata, termasuk pasar. Pasar yang harus menunjang pariwisata, sehingga turis-turis bisa nyaman dan berbelanja yang ada di sana gitu. Sehingga ke depan ini perlu kita tata dan atur dengan baik. Yang sudah dijalankan sekarang ini adalah dengan kondisi yang ada kita harus perbaiki ke depan. Ya, kalau Tuhan berkenan, MOR dan HJP terpilih, kita akan rubah penataan pengelolaannya menjadi lebih baik. Kalau sekarang tentu fungsi saya hanya sampai kepada pengawasan dan bukan sampai kepada pengambil keputusan. Ya, sehingga apapun yang dilakukan oleh pengambil keputusan saat ini tentunya tetap saya masih dukung karena saya adalah wakil wali kota yang menjabat saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya,
Calon wali kota nomor urut 1 akan memberikan pertanyaan kepada calon wali kota nomor urut 2, calon wali kota nomor urut 3, dan calon wali kota nomor urut 4. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaan saya kepada ketiga calon sekaligus. Di APBD Manado tahun 2020 ini, Ibu Sonya sudah sampaikan tadi, PAD itu 443 miliar. Dana perimbangan itu sekitar 1 triliun, 1 triliun 8 miliar. Pendapatan lain-lain termasuk bagi hasil dari provinsi untuk pajak kendaraan bermotor dan sebagainya itu 188 miliar. Jadi total di sekitar 1,6 triliun. Ada 200 miliar pinjaman untuk bangun rumah sakit yang sekarang ini. Nah, jadi kemampuan kira-kira 1,6 triliun. Belanja pegawai itu 657 miliar. DAK 188 miliar, dana alokasi khusus. Itu sudah ada peruntukannya. Untuk mau bikin apa? Jadi bukan kelonggaran untuk pemerintah kota. Belanja jasa kantor di APBD sekarang itu 267 miliar. Termasuk itu ada 169 miliar itu THL. Belanja perjalanan dinas, makan minum, pemeliharaan aset tetap itu sekitar 117 miliar. Jadi kemampuan anggaran ini tinggal di sekitar 400 miliar. Kalau kita mau lihat kopi yang APBD 2020 ini. Nah, pertanyaan saya, ini kan calon-calon sudah punya program-program. Bagaimana Anda akan mewujudkan program-program unggulan Anda dengan APBD seperti ini? Tolong coba alokasikan program-program unggulan Anda dan kira-kira uang berapa yang akan Anda taruh untuk program-program tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Sesuai urutan, silakan calon wali kota nomor urut 2 untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Inilah gambaran Kota Manado. Kita harus merubah konsep cara berpikir seorang pemerintah menjadi out of the box. Kita jangan hanya berharap APBD, karena memang APBD tidak akan cukup. Tentunya langkah pertama dengan program yang akan kami berikan 10 juta rupiah kepada orang yang kepala keluarga yang mau berusaha dan yang sedang berusaha. Tentunya kami memerlukan uang 500 miliar kalau kita mengambil 50.000 KK yang akan kita berikan. Uang yang tidak sedikit. Tetapi ada Perpres yang bisa mengalokasikan dalam rangka COVID-19 untuk menunda proyek-proyek dan membangkitkan ekonomi kerakyatan. Kemudian kami juga akan berikan 1 juta rupiah para lansia setiap bulan. Saya sudah menghitung. 8.000 kira-kira kamar hotel yang ada di Kota Manado. Begitu juga dengan diskotik, begitu juga dengan kafe, begitu juga dengan karaoke. Tentunya ada pajak pendapatan yang harus kita beli. Tetapi jangan lupa yang sudah terjadi di daerah-daerah dan di negara-negara lain. Kontribusi daripada tourism akan kami manfaatkan untuk setiap bil yang ada. Kami akan mentargetkan satu hari 2,5 miliar dari titipan turisme kepada masyarakat Manado. Saya menghitung kalau 1.000 bil sehari dengan 50.000 kita titipkan kali 50.000 ada 2,5 miliar sehari yang kita bisa dapatkan. Kali 30 hari ada 75 miliar yang bisa didapatkan dari turis yang akan datang. Untuk itu kami memohon, kami meminta bahwa merencanakan bahwa Kota Manado setidaknya harus menjadi minimal 20 daerah destinasi wisata dunia. Turis yang datang bukan turis yang hanya mengotorkan, maaf, bukan turis yang sampai Indomie aja bawa dari negaranya. Turis yang harus spend money di Kota Manado. Minimal $100 atau $200 terhadap setiap tindakan yang akan, setiap aktivitas yang dilakukan di Kota Manado. Sehingga janji kami konkret bahwa kami menargetkan 2,5 miliar dari turis untuk setiap hari demi untuk 10 juta rupiah kepada masyarakat yang mau berusaha dan juga 1 juta kepada lansia. Terima kasih.
Masih ada waktu? Terima kasih. Cukup. Selanjutnya, sesuai urutan calon wali kota nomor urut 3 menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Andre. Saya mohon maaf kalau saya berbicara terlalu berlebihan pada saat ini. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa mungkin itu bedanya di antara kita semua yang ada di tempat ini. Karena kami adalah pada saat ini yang menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan wali kota. Kemudian yang kedua, kami sudah menjalankan program-program yang ada yang saat ini juga kami tetap lanjutkan program-program tersebut. Sehingga kami tahu kemampuan posisi APBD Kota Manado yang ada saat ini. Dan kalaupun sebenarnya ada yang saya perlu koreksi lagi bahwa PAD Kota Manado tahun 2020 mungkin bukan 400 miliar Pak Andre, malah lebih rendah lagi dari itu. Ya, karena kondisi COVID ini anggarannya. Tapi realisasinya tidak akan capai 400 miliar. Sehingga kami juga tentu untuk ke depan sangat berhitung dengan menerapkan program-program rencana-rencana kita ke depan. Apabila Tuhan berkenan kami terpilih, tentu kita tidak hanya sekedar berjualan kecap saja, tetapi sudah pasti hitungan-hitungan kami sangat jelas dengan kondisi yang ada, dengan perhitungan apabila COVID ini masih pun berlanjut. Sehingga tentunya program-program yang selama ini kami kerjakan, kami tahu dari mana pendanaannya, dan tentunya apabila ada ketambahan atau peningkatan, kita juga tahu bahwa di mana sektor-sektor yang harus kita kurangi pembiayaannya. Ya, contohnya mungkin kita belum langsung konsentrasi pada tahun pertama dengan gedung-gedung tinggi dan sebagainya ya. Karena yang pertama kali ini harus kita lakukan adalah di samping kita kerjakan infrastruktur mendasar yang ada di kota ini yang tetap harus jalan, yang namanya perbaikan drainase, jalan rusak, penerangan lampu jalan, penataan kota semakin indah, itu pun tetap harus jalan. Tetapi di samping itu, program-program dan bantuan langsung yang harus dirasakan oleh masyarakat saat ini yang terdampak dengan COVID-19 itu adalah jauh lebih penting. Sehingga program-program kami adalah program yang langsung menyentuh kepada masyarakat, mengurangi pengeluaran-pengeluaran masyarakat yang saat ini sudah sangat membebani mereka gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan tentunya saya juga setuju bahwa kita harus sinergi. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Sehingga ada biaya-biaya atau rencana pembangunan yang bisa kita eliminasi, digantikan dengan pembiayaan dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Saya yakin dengan hadirnya pemerintah provinsi tentu bisa membantu pemerintah kota yang ada. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 3 menit. Baik, terima kasih. Tadi intinya hendak menanyakan ya dengan PAD kita yang semua kita sudah ketahui tahun ini ya mengalami penurunan, tetapi tahun lalu tadi sudah disampaikan ya bagaimana tentu kita membiayai dana ini. Nah, dari tentu kebutuhan biaya program telah dihitung 395 miliar terserap untuk apa? Untuk perincian dana-dana yang telah menjadi prioritas program kita. Nah, APBD kota kita 1,8 ya. Maka tentu kita akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah kita melalui tentunya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, parkir, ya, dan tentu bagaimana kita meningkatkan ya, pelayanan kepada tentu wajib pajak dalam arti kita menggali semua potensi objek pajak yang ada. Itu perlu kita, upaya-upaya untuk meningkatkan PAD, kita perlu edukasi taat pajak. Kita boleh menggunakan
teknologi IT sekarang ini. Ya, upaya untuk tentunya menggunakan aplikasi-aplikasi sistem digital online agar apa? Semua pajak yang ada tentu dalam masing-masing bidang yang saya sampaikan tadi itu terkontrol. Dan bagaimana upaya pemerintah? Tentu PAD pertama upaya untuk tingkatkan dengan tadi sistem ya digital online. Kedua adalah bagaimana meningkatkan sistem iklim investasi di kota kita. Bukankah kita ini terkenal dengan kota wisata karena sumber daya alam kita, ya? Karena tentu wisata budaya. Kita juga punya wisata religi. Kita punya wisata kesejahteraan yang tentu berpotensi besar untuk mendatangkan ya, investor, ya. Dan ketika kita tentu melakukan dalam koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, kita tahu bagaimana tentu sumber pendanaan baik DAU, baik DAP, dan DID, bahkan tentu upaya-upaya lainnya yang saya memastikan paslon nomor 4 dapat meningkatkan PAD dan dapat tentu memberi prioritas bagi peningkatan masyarakat. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada calon wali kota nomor urut 1, calon wali kota nomor urut 2, dan calon wali kota nomor urut 4. Waktu Anda 3 menit. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah sepakat bahwa APBD Kota Manado saat ini adalah sangat rendah untuk membiayai pembiayaan rencana pembangunan ke depan. Tapi saya melihat bahwa semua tentu sangat optimis untuk membiayai program-programnya ke depan apabila terpilih. Saya melihat di programnya Pak Andre, kalau saya salah mohon koreksi, bahwa ada dana atau bantuan atau program untuk 200 juta per lingkungan untuk pembiayaan infrastruktur dan sebagainya. Nah sekarang tentunya dengan adanya 504 lingkungan yang ada di Kota Manado ini, saya ingin bertanya apakah pembiayaan ini mampu atau tidak, atau yang dimaksud dengan 200 juta ini adalah dana kelurahan yang memang sementara sekarang saat ini juga diterima-terima oleh pemerintah Kota Manado. Tapi kalau untuk penambahan yang baru 200 juta per lingkungan, itu tentu sangat besar jumlahnya. Karena yang diterima sekarang adalah per kelurahan bukan per lingkungan. Kemudian juga yang kedua saya menanyakan kepada paslon nomor urut 2, yaitu tadi juga sama, saya juga ingin menanyakan program 1 juta per bulan untuk para lansia. Ya. Dengan saya perlu sampaikan bahwa jumlah lansia yang ada sekarang di Kota Manado ini di atas 64 tahun sesuai data yang ada di Capilduk itu adalah 15.000 kurang lebih, ya. Sehingga saya tidak tahu apakah bisa cukup atau tidak pembiayaannya. Dan juga dengan demikian dengan 10 juta per kakak, saya perlu informasikan bahwa jumlah keluarga yang ada di Kota Manado saat ini adalah 152.000 keluarga yang ada. Dikali dengan 10 juta, nah apakah programnya ini bisa mampu membiayai? Dan yang terakhir saya menanyakan kepada Ibu Paula sebagai paslon nomor 4, saya masih penasaran dengan program 10.000 rumah ya Bu ya. Bagaimana penyediaan lahannya, lahan yang di mana, apakah itu lahan Pemkot, masyarakat dapat sertifikat atau hanya dapat hak guna bangunan saja. Kemudian kalau dia tanpa DP, apakah itu ada bunganya berapa, tiap bulan di store berapa gitu Bu gitu. Sehingga kalau memang itu lahan Pemkot pun, apakah memang lahan Pemkot yang akan diberikan buat masyarakat yang di mana itu? Itu mungkin yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Sesuai urutan, calon wali kota nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu Anda 3 menit. Ya, terima kasih Pak Mor. Jadi 200 juta per lingkungan per tahun. Beda dengan dana kelurahan yang ada sekarang. 200 juta per lingkungan per tahun itu untuk pembangunan
infrastruktur, prasarana dan sarana umum di lingkungan tersebut. Karena pengalaman kami, masyarakat rata-rata tahu harus bikin apa di situ. Tapi musrembang tidak pernah datang, tidak pernah jadi pembangunan tersebut. 200 juta dengan 504 lingkungan itu 100 miliar 800 juta. Dengan yang saya sampaikan tadi, tanpa kita menggenjot PAD pun kita ada kelonggaran 400 miliar. Setelah yang dana tanpa menggenjot PAD, tanpa menghemat apa yang ada saat ini. Kalau kita genjot PAD, kita menghemat apa yang ada sekarang ini, sangat longgar. Jadi 200 juta per lingkungan per tahun itu sama dengan 100 miliar 800 juta. Jadi sangat memungkinkan. Kalau sudah diprogramkan pasti sudah dihitung dan akan dilaksanakan. Saya rasa itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 2 untuk menanggapi, waktu Anda 3 menit. Terima kasih. Kalau data lansia hanya 15.000, justru kami mengambil data kira-kira 35.000 lansia di Kota Manado. Berarti setiap bulan ada beban 35 miliar dari pemerintah untuk memberikan kepada lansia. Tentunya uang yang sangat besar, tapi hitungan kami adalah sebagai seorang pengusaha bahwa ada dana pihak ketiga yang bisa kami create untuk mendapatkan. Saya menghitung hotel di Kota Manado walaupun COVID dengan okupansi 70%. Kemudian juga ada kafe, ada diskotik, ada karaoke. Tentunya di dalam situ ada bil-bil yang harus dibayar. Setiap pengunjung sebagai dana pihak ketiga, kami akan menitipkan 50.000 untuk dana lansia. Dikali dengan 1.000 badan usaha, kafe, restoran, dikali 50.000. Dengan target pendapatan satu hari harus 2,5 miliar. Silakan hitung, 1.000 kali 50 kali 50.000, 2,5 miliar. Sehingga total per bulan akan kami dapat 75 miliar. Begitu juga dengan KK di Kota Manado yang kata Pak Mor adalah 152.000. Benar, tapi yang terdampak dari data Kota Manado, website Pemprov Kota Manado hanya 22.000. Kami akan mengambil data 30.000 sampai 40.000. Sehingga ada 400 miliar yang harus kami alokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Ada Perpres Presiden yang bisa dana refocusing, begitu juga sisa daripada dana-dana pihak ketiga. Tetapi yang harus kami tekankan sekarang, berapa banyak dana CSR yang ada di Kota Manado. Sebelum kita melakukan usaha, kita harus menentukan AMDAL dan feasibility study. Ada nilai yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengusaha terhadap masyarakat di lingkungan. Yang kurang lebih harus dibagi 5% dari keuntungan. Yang saya tidak melihat dana-dana itu kemana sampai sekarang. Ada PLN, ada BNI, ada BRI, ada Mantos, dan lain lagi sebagainya. Kita akan memastikan, kita akan mereview kembali AMDAL dan feasibility study mereka. Berapa banyak yang harus mereka berkontribusi kepada masyarakat Kota Manado. Tetapi yang paling pokok adalah kita akan memastikan bahwa turis yang datang di Kota Manado itu harus berkontribusi terhadap dana pihak ketiga buat para lansia. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya, disilakan calon wali kota nomor urut 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 3 menit. Baik, terima kasih. Menyangkut misi yang dijabarkan dalam program unggulan, ya, membangun 10.000 rumah layak huni untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dapat dicicil tanpa bunga, tanpa uang muka, tanpa bank. Ini menjadi program kami. Dan rumah yang dibangun ini bukan rumah-rumahan,
tetapi tentu rumah yang telah dikaji baik luasnya, baik tentunya struktur bangunannya. Kenapa program ini menjadi program unggulan kami? Kita melihat angka kemiskinan di Kota Manado 5,51%. Walaupun untuk Sulawesi Utara angka itu paling rendah. Nah, rumah yang kami bangun ini adalah rumah tipe 27. Dibangun secara bertahap, dibutuhkan lahan lebih kurang 100 hektar yang akan disediakan oleh tentunya pemerintah kota dari dana APBD, karena ini menjadi program. Di wilayah Kota Manado dari data yang ada sekitar 3.750 hektar tanah yang belum dimanfaatkan. Yang terbesar berada di Kecamatan Mapanget, Bunaken, ya, yang luasnya hampir 3.000. Nah, Mapanget ini adalah tentu menjadi pilihan nanti ke depan, karena bukankah Mapanget ini dalam rencana program pemerintah sudah ditetapkan sebagai kota baru. Nah, penggunaan lahan ini tentu akan dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah. Tentu ada regulasinya yang tentu dapat memenuhi ketentuan yang ada. Biaya pembangunan dianggarkan di APBD Kota Manado melalui Dinas Teknis, sembari tentu dilaksanakan oleh Dinas Teknis, maka perlu dibentuk BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang akan menjadi pengelola rumah tersebut. Nah, lokasi pembangunan 10.000 rumah ini akan tersebar di beberapa kecamatan. Nah, tentu ini menjawab tantangan kebutuhan masyarakat kita yang saya katakan tadi. Masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan rumah yang dapat menjadi hak milik sendiri. Waktu habis. Baiklah, para calon wali kota sudah selesai memberikan pertanyaan. Setelah ini mereka akan saling menanggapi. Tetaplah bersama kami. Pada masa pemungutan suara, penerapan protokol COVID tetap harus dijalankan. Gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Negara rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang baik. Ayo semua berperan memajukan daerah dengan menggunakan hak pilihmu di tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado. Profil Komisioner KPU Kota Manado. Yusuf Wowor, Ketua KPU Kota Manado. Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Koordinator Wilayah Kecamatan Sario dan Wanea. Muhammad Syarul Setiawan, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Koordinator Wilayah Kecamatan Malalayang. Ismail Harun, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Koordinator Wilayah Kecamatan Tuminting dan Pal 2. Abdul Ghafur Subair,
Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Koordinator Wilayah Kecamatan Bunaken, Mapanget, dan Bunaken Kepulauan. Sandei Rompas, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Koordinator Wilayah Kecamatan Wenang dan Singkil. Dr. Andes Jemi Tamboto, Sekretaris KPU Kota Manado. Jumlah pemilih Kota Manado 328.539 pemilih. Pastikan masyarakat Kota Manado terdaftar pada daftar pemilih tetap Kota Manado dengan cara mengecek di kantor-kantor kelurahan atau dapat langsung mengecek pada aplikasi Lindungi Hak Pilihmu dan Dego-Dego Pemilih KPU Kota Manado. Halo teman pemilih, tahu nggak sih ada 12 hal baru saat kamu mencoblos di TPS? Apa aja sih? Yuk cari tahu. Pertama, pemilih yang datang ke TPS wajib pakai masker. Kedua, jangan lupa jaga jarak ya. Ketiga, sebelum dan sesudah mencoblos tersedia tempat cuci tangan. Keempat, pengukuran suhu tubuh saat memasuki TPS. Kelima, kamu akan diberikan sarung tangan plastik selama mencoblos. Jadi, makin tenang kan? Keenam, sebagai tanda memilih, sekarang nggak pakai celup tinta, tapi ditetes. Ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Kedelapan, KPPS yang bertugas juga dilengkapi APD lengkap, mulai dari masker, face shield, dan sarung tangan. Kesembilan, untuk menghindari antrian, jadwal kedatangan pemilih diatur dalam C pemberitahuan. Selain itu, pemilih juga diminta memakai masker, membawa pulpen, dan membawa identitas diri. Kesepuluh, TPS juga akan disemprot disinfektan secara berkala, jadi makin aman kan? Ke-11, terdapat bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Ke-12, ingat, tidak berkerumun dan hindari kontak fisik selama di TPS. Selama kamu patuhi protokol kesehatan, nggak perlu khawatir datang ke TPS. Pemilihan sehat, ayo memilih. Tiba saatnya Manado memilih wali kota dan wakil wali kota. Salurkan aspirasi walau beda pilihan, bersatu padu junjung persatuan. Mari kita gunakan hak pilih, satu suara sangatlah berarti. Mari kita jadikan ajang demokrasi sebagai pemersatu anak negeri. Mari korang semua warga Manado, sama-sama sukseskan pilkada. Bagus sayang yang bagus jaganya sampai mau. Bapak Ibu, Saudara-saudara, pastikan Anda menggunakan hak pilih pada Rabu 9 Desember 2020 nanti. Tapi ingat, jangan abaikan, pandemi masih ada, tetap selalu dengan protokol kesehatan.
Suara Anda sangat berarti. Jangan lupa ke TPS. Pemimpin, mari gapai cita lewat suara kita untuk Sulawesi Utara damai sejahtera. Jangan golput itu so pasti, ramaikan pesta demokrasi. Untuk terus menjaga komunikasi dan interaksi kami dengan warga Kota Manado, Anda dapat terus mengakses kami melalui website KPU Kota Manado. Bisa juga like akun Facebook kami, follow akun Instagram kami, atau bisa subscribe akun YouTube kami. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember tahun 2020. Pemilihan kepala daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Suksesnya Pilkada Manado, suksesnya orang semua. Itu so pasti, ramaikan pesta demokrasi, sama-sama salurkan. Masih bersama saya Kristi Pelealu, dan tadi kita sudah menyaksikan keempat calon wali kota saling memberikan pertanyaan. Kini saatnya para calon wali kota akan menanggapi dari jawaban para calon wali kota lainnya. Waktu yang diberikan adalah 2 menit. Untuk itu perhatikan urutannya. Saya akan mulai dari calon nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4, dan nomor urut 1. Silakan untuk calon wali kota nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wali kota lainnya pada segmen sebelumnya. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kami akan menanyakan kepada calon nomor 4, Ibu Paula. Sebagai seorang kontraktor tentunya saya bisa menghitung terhadap 10.000 rumah. Tipe 27, tanah harus 90 minimal. Tentunya dengan fasum dan fasos memerlukan 120 hektar. Dengan biaya 2, juta per meter tentunya sudah 60 juta. Kalau kita akan memasukkan ke APBD tentunya PAD kita harus meningkat dan ada pos-pos yang lain yang harus dikorbankan. Tetapi persoalannya 10.000 rumah itu diberikan dengan gratis. Mencicil siapa yang mau membangun. Developer membangun minimal harus mempunyai dana 80% dari financing. Kemudian 10.000 rumah untuk masyarakat hanya 10.000. Terus masyarakat yang 530.000 mau dapat rumah atau tidak. Ke paslon yang lain. Ini adalah untuk, mohon ditahan, ini adalah untuk menanggapi jawaban seluruh calon yang ada di sesi sebelumnya. Untuk itu kami juga akan menanggapi Bapak Andre untuk program ekspor yang harus kita pertimbangkan. Ekspor minimal adalah 1 kontainer dalam kelautan, dan ekspor dan bagaimana barang-barang Manado untuk diekspor dengan tujuan kemana dan berapa investasi yang kita akan dapatkan dari segi ekspor. Karena Manado bukanlah pabrik yang besar untuk memfasilitasi satu ekspor. Kemudian kepada Pak Mor, saya ingin bertanya, bagaimana Anda mendesain satu sanitasi di daerah
pasar yang sekarang aja ada dananya tetapi tidak bisa Waktu terrealisasi. Iya, terima kasih. Saya ingatkan bahwa ini adalah bukan memberikan pertanyaan tapi menanggapi jawaban dari calon-calon yang lain pada sesi sebelumnya. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon wali kota yang lain pada sesi sebelumnya. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Terima kasih juga atas jawaban dari paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Saya tentu tidak akan menanggapi lebih apa yang sudah disampaikan. Tentunya saya yakin bahwa semua calon yang ada atau paslon yang ada mempunyai perhitungan masing-masing. Sehingga patutlah kita untuk hormati apa yang sudah dihitung dari masing-masing paslon yang ada. Apalagi perlu kita ketahui bersama bahwa pertanyaan-pertanyaan ini timbul karena inilah adalah mewakili masyarakat yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang timbul di masyarakat. Dan tentunya pada hari ini semua kita pihak yang ada tentu sangat senang bahwa setiap paslon sudah memberikan jawabannya secara jelas karena kali ini adalah event bagi para paslon untuk menyampaikannya. Dan tentunya harapan kita agar supaya dengan program-program setiap paslon ke depan akan dapat membantu mengatasi juga COVID-19 dengan anggaran yang cukup minim ini. Saya yakin semua paslon pasti punya program yang baik. Untuk itu sekali lagi saya tidak menanggapi tetapi saya tentu menghormati apa yang sudah disampaikan program-program dari tiap paslon yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 4 menanggapi jawaban dari calon wali kota yang lain pada sesi sebelumnya. Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih untuk paslon 1, 2, 3 yang telah memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diberikan menyangkut sinergi satu jalur. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa sinergi satu jalur terbantahkan bila diartikan sempit. Yang dimaksudkan sinergi dalam perencanaan anggaran dan dalam pembangunan dalam program strategi daerah. Boleh saya menginformasikan bahwa data makro Kota Manado 2015 sampai 2019 PDRB ADHB ya tahun 2015 ada 25 kurang lebih 25 T, 2019 ada 37 kurang lebih T. Indeks pembangunan manusia IPM Manado 77,32 di tahun 2015 dan di tahun 2019 79,12 itu merupakan ya IPM tertinggi. Presentasi kontribusi PDRB Manado untuk sulut sebesar rata-rata di atas 28% setiap tahun dan presentasi kontribusi ini terbesar dari antara kabupaten kota lainnya termasuk juga dengan IPM tadi dan menunjukkan tentu IPM ini menunjukkan angka yang tinggi di Sulawesi Utara merupakan indikator mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di Indonesia IPM itu menjadi satu ukuran. Nah, data dan fakta ini menyatakan bahwa sinergitas satu jalur provinsi kota bukanlah harga mati. Bukanlah menentukan kemajuan daerah, tetapi daerah yang aman, rukun, sinergitas programlah yang akan menentukan keberhasilan wali kota. Waktu habis. Selanjutnya, calon wali kota nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon wali kota yang lain pada sesi sebelumnya. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya ini untuk menguji program-program. Kan kalau kita bikin program harus bisa terrealisasi dong. Nah, bagaimana caranya, anggaran berapa yang akan dialokasikan? Karena pemimpin itu harus realistis. Jangan cuma berretorika. Kita harus tahu kemampuan kita untuk kita mewujudkan program-program kita. Jangan menjanjikan orang mau bawa orang ke bulan. Kalau ada yang menjanjikan mau bawa ke bulan, jangan percaya.
Nah, jadi dari program-program ini, ya saya cuma lihat, kan bisa dihitung-hitung. Saya sudah cek, dari pemerintah pusat itu, program bikin rumah tipe 36 itu 140 juta. Berarti anggarannya, rumah tok tanpa tanah. Berarti untuk rumah tipe 27 itu 105 juta. 10.000 rumah, 1 triliun 50 miliar anggarannya. Nah, jadi bisa masyarakat bisa nilai sendirilah seperti angka-angka yang saya sampaikan tadi, bagaimana realistis atau tidak, seperti apa. Kalau kami yang seperti Pak Mor sampaikan tadi, yang PSU per lingkungan itu anggarannya 100 miliar. Ya, sekitar 40 miliar kami akan anggarkan untuk pengadaan lahan untuk membangun rumah-rumah susun dan jalan dan pekuburan umum. Rumah-rumah susun ini dengan sinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat bisa dibangun pakai dana pemerintah pusat yang akan ditinggal oleh masyarakat-masyarakat Kota Manado yang akan membutuhkan. Anggaran puskesmas juga kita akan anggarkan sekitar 20 miliar untuk meningkatkan fasilitas puskesmas tersebut agar supaya bisa melayani masyarakat dengan baik. Untuk BPJS kita akan anggarkan sekitar 10 miliar dan bansos sekitar 40 miliar untuk menunjang program-program bansos pemerintah kota dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Terima kasih. Waktu habis. Dengan demikian di sesi keempat kita sudah menyaksikan para 4 calon wali kota menanggapi pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban dari sesi sebelumnya. Kita berikan tepuk tangan kepada 4 calon wali kota Manado. Usai jeda iklan, kami kembali dengan closing statement dari masing-masing calon wali kota. Tetaplah bersama kami. Bapak Ibu teman-teman penyelenggara, marilah kita laksanakan tugas mulia ini dengan penuh integritas demi tegaknya demokrasi di Republik tercinta. Dengan berlakunya Undang-Undang 6 tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tahapan pemilihan serentak 2020. KPU telah menerbitkan berbagai regulasi yang memberikan jaminan pada keselamatan dan sesuai dengan protokol kesehatan. Memang bukan tanpa tantangan, tapi tantangan akan kita jadikan peluang untuk membuktikan bahwa kita bangsa yang besar, kita warga yang taat aturan, dan masyarakat yang siap mensukseskan pesta demokrasi. Karena itu, datanglah ke TPS pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, dengan memakai masker dan membawa alat tulis sendiri. Jangan lupa, KTP elektronik ataupun surat keterangan telah melakukan perekaman. Sukses pemilihan serentak 2020. Untuk terus menjaga komunikasi dan interaksi kami dengan warga Kota Manado, Anda dapat terus mengakses kami melalui website KPU Kota Manado. Bisa juga like akun Facebook kami, follow akun Instagram kami, atau bisa subscribe akun YouTube kami. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda di tanggal 9 Desember tahun 2020
Pemilihan kepala daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU semata, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Suksesnya Pilkada Manado, suksesnya torang semua. Ramaikan pesta demokrasi, sama-sama salurkan. Pada masa pemungutan suara, penerapan protokol COVID tetap harus dijalankan. Gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Negara rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang baik. Ayo semua berperan memajukan daerah dengan menggunakan hak pilihmu di tanggal 9 Desember tahun 2020 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado. Profil Komisioner KPU Kota Manado. Yusuf Wowor, Ketua KPU Kota Manado. Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Koordinator Wilayah Kecamatan Sario dan Wanea. Muhammad Syarul Setiawan, Komisioner KPU Kota Manado. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Koordinator Wilayah Kecamatan Malalayang. Ismail Harun, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Koordinator Wilayah Kecamatan Tuminting dan Paldua. Abdul Ghafur Subair, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Koordinator Wilayah Kecamatan Bunaken, Mapanget, dan Bunaken Kepulauan. Sandei Rompas, Komisioner KPU Kota Manado, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Koordinator Wilayah Kecamatan Wenang dan Singkil. Dr. Andes Jemi Tamboto, Sekretaris KPU Kota Manado. Jumlah pemilih Kota Manado 328.539 pemilih. Pastikan masyarakat Kota Manado terdaftar pada daftar pemilih tetap Kota Manado dengan cara mengecek di kantor-kantor kelurahan atau dapat langsung mengecek pada aplikasi Lindungi Hak Pilihmu dan Dego-Dego Pemilih KPU Kota Manado. Tiba saatnya Manado memilih wali kota dan wakil wali kota. Salurkan aspirasi walau beda pilihan, bersatu padu junjung persatuan. Mari kita gunakan hak pilih, satu suara sangatlah berarti. Mari kita jadikan ajang demokrasi sebagai pemersatu anak negeri. Mari korang semua warga Manado, sama-sama sukseskan pilkada. Bagus saja lembang jaganya sampai Ya, kita telah tiba pada penghujung acara saat ini.
Dan tentunya ini adalah saat untuk mendengarkan closing statement dari masing-masing calon wali kota. Waktu yang diberikan adalah 3 menit dan silakan untuk digunakan sebaik mungkin. Dan saya akan mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Saya mulai dari calon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Jadi niat kami mencalonkan diri, saya dan Dr. Richard, adalah untuk bekerja dengan tulus dan melayani masyarakat Kota Manado untuk masa depan kita bersama. Saya mengajak masyarakat untuk memilih yang terbaik bagi masa depan kita bersama. Demokrasi ada di TPS. Demokrasi pada saat kita memilih pemilu, pilpres, dan pilkada yang nanti tanggal 9 Desember. Demokrasi itu bukan di jalan lempar-lempar atau bakar-bakar. Itu namanya anarki. Salah pilih, menyesal seumur hidup. Bukan 5 tahun. Karena kalau pemimpin bisa bikin ini jalan lalu tidak dibikin, orang keluarga lewat langgar di situ, dia jatuh, pecah kepala, meninggal, 5 tahun kemudian ganti wali kota, ganti gubernur, dia tidak hidup kembali. Kalau ini got bisa dibikin, drainase bisa dibikin, tidak dibikin, datang wabah penyakit, orang keluarga ada yang kena meninggal, ganti wali kota, dia tidak hidup kembali. Kita bisa lihat keputusan-keputusan politik menentukan masa depan bersama. Singapura merdeka tahun 65, sekarang ini makmur dan sejahtera karena keputusan politik yang tepat. Venezuela 20 tahun lalu sejahtera, sekarang ini 90% masyarakatnya miskin karena keputusan-keputusan politik yang salah. Menjadi wali kota adalah menata kota, membuat masyarakat sejahtera, bukan yang canggih-canggih. Hal yang sederhana yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Untuk membangun harus bersinergi, vertikal maupun horizontal. Vertikal dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, horizontal dengan DPRD. Paling tidak visi dan misi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah nasional itu harus sama. Wali kota bukan ada di Menara Gading. Wali kota itu harus tunduk kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Saya menghimbau masyarakat untuk silakan menilai program-program mana yang realistis dan tidak. Saya mengajak masyarakat untuk kritis. Selain program, cari tahu juga rekam jejak. Menjadi pemimpin harus konsisten. Kalau A jadinya. Jangan babak kalae karena demokrasi. Orang harus berdemokrasi secara bertanggung jawab. Kita rawat bersama-sama demokrasi ini. Jangan kampanye hitam dan negatif. Berlarilah sekuat tenaga, fokus kepada pencapaian kita, bukan menjegal orang lain. Tanggal 9 Desember, jangan lupa jaga persatuan dan kesatuan dan pilih nomor 1, Andre Richard. Merdeka! Waktu habis. Selanjutnya, closing statement dari calon wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit. Saya dan Pak Sa'afa datang dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tetapi saya dan Pak Sa'afa ingin merubah Kota Manado. Manado butuh perubahan. Seorang pemimpin harus berpikir out of the box pada zaman sekarang ini. Dari ketiga calon, tetap APBD menjadi andalan. Kami, Sonya Sarif, akan membuat suatu terobosan-terobosan, ide-ide kreatif untuk tidak mengandalkan terlalu besar terhadap APBD. Kami memastikan bahwa program-program kami memberikan 10 juta kepada masyarakat untuk membantu ekonomi karena COVID-19 dan juga 1 juta kepada lansia akan terlaksana. Kemudian kami memastikan 10 triliun pada tahun pertama untuk investasi. Kami, Manado harus butuh perubahan. Manado jangan biarkan menjadi kota yang gelap dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Seorang pemimpin harus bisa menganalisa, bisa mencari solusi, bisa mencari dana, bisa memplanning, bisa mengeksekusi, dan akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat.
Untuk itu, pada tanggal 9 nanti, harus ada perubahan. Jangan menjual harga diri Anda dengan 5 kg beras dan uang Rp200.000. Manado butuh perubahan. Manado butuh orang-orang yang berpikir human capital. Sehingga kita bisa bersaing dalam era perdagangan bebas, era digital, industrial 4.0, dan internet 5G. Untuk itu, mari bersama-sama torang membangun kota Manado. Saya dan Pak Sarif tidak bisa melakukan hal-hal yang besar yang Anda bisa lakukan. Tapi kami bisa melakukan hal-hal yang besar yang Anda tidak bisa lakukan. Mari kita bersama-sama melakukan hal-hal yang besar untuk kota Manado. Untuk itu, kami, pasangan Bhinneka Tunggal Ika Sonya Sarif, pilihan yang tepat pada tanggal 9 Desember nanti untuk perubahan kota Manado. Karena torang pevisi ngoni pe masa depan. Terima kasih. Masih ada waktu? Terima kasih. Cukup? Selanjutnya, closing statement dari calon wali kota nomor urut 3. Waktu Anda 3 menit. Terima kasih hadirin yang saya hormati, masyarakat kota Manado yang saya cintai. Kami menyadari bahwa saat ini masyarakat semua sedang dalam kesusahan menghadapi dampak daripada COVID-19 yang ada pada saat ini. Sehingga dengan kerendahan hati, jika Tuhan berkenan, dengan latar belakang pengalaman dalam bidang pemerintahan saat ini, saya sebagai wakil wali kota mendampingi wali kota Bapak Vicky Lumentut dan Pak Hani Yospayo yang adalah pernah duduk sebagai anggota DPRD Kota Manado, maka kami MOR HJP memiliki komitmen untuk bekerja dengan hati yang tulus untuk membawa Manado bangkit keluar dari keterpurukan saat ini. Kami berdua tidak dibawa bayang-bayang siapapun atau dibawa kendali siapapun. Kami berdua memiliki tekad yang kuat dan siap untuk bersinergi dengan seluruh lapisan pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah bersama-sama membangun kota Manado. Kami membawa representasi masyarakat kota Manado yang pluralisme dan majemuk serta tidak mewakili satu golongan tertentu. Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sedang dalam kesusahan dan sedang menerima bantuan pemerintah dalam rangka membantu COVID atau dampak dari COVID-19. Sehingga banyak masyarakat yang bertanya, ini sebenarnya program dari mana? Karena ini adalah momen pilkada. Saya perlu sampaikan, tidak perlu berdebat programnya ini dari siapa. Yang penting masyarakat harus menikmati semua bantuan yang ada yang diberikan oleh pemerintah. Karena masyarakat sekarang dalam kesusahan. Sehingga itu yang harus menjadi perhatian kita. Nah, kami pasangan MOR HJP tentu jika Tuhan berkenan tidak akan membiarkan warga kota Manado berjuang sendirian. Kami akan bersama-sama masyarakat untuk memulihkan perekonomian yang ada. Dan ini bukan hanya sekedar janji. Ini adalah komitmen dari MOR dan HJP. Jika Tuhan berkenan kami terpilih, kami akan berikan semua apa yang menjadi hak rakyat tanpa pilih-pilih kasih. Keseimbangan harus dirasakan oleh setiap rakyat, golongan termasuk dalam pemerintahan yang ada. Seluruh pegawai pemerintah kota harus mendapatkan kesempatan yang sama dan tidak mendapatkan ancaman dari manapun. Torang doakan kota Manado menjadi kota yang diberkati agar supaya harapan masyarakat kota Manado jadi pasti. Terima kasih, Tuhan memberkati. Cukup? Selanjutnya, closing statement dari calon wali kota nomor urut 4. Waktu Anda 3 menit. Terima kasih untuk kesempatan saya, Julieta Paulina Amelia Runtueni, berpasangan dengan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan. Dengan kerendahan hati mengatakan jika Tuhan berkenan dan rakyat kota Manado memilih kami, maka program 25 yang menjadi unggulan
yang tentunya telah disampaikan tadi. Program untuk rakyat, mulai dari dalam kandungan, lahir, hidup bersama, menikmati masa tua atau lansia, sampai meninggal. Di akhir debat publik ini, kami ingin menegaskan bahwa program kami, program yang terukur, jelas, dan menjawab tantangan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan dapat kami jelaskan bahwa program dalam bidang kesehatan, selain kesehatan gratis dan bantuan untuk ibu hamil dan menyusui, kami memberikan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 25.000 orang untuk rakyat yang tidak dapat upah dari Pemkot, yakni rakyat yang bekerja sebagai penjual di pasar nelayan, petani, sopir angkutan roda 4 dan roda 2. Bebas retribusi sampah dan biaya penggunaan air bersih sebanyak 10 kubik setiap bulan. Bebas biaya sewa lapak bagi pedagang warga Manado di pasar tradisional. Bantuan dana untuk lansia sebesar 2.400.000 per orang per tahun. Bantuan insentif untuk rohaniawan sebesar 1.750.000 per orang setiap bulan. Bantuan untuk marbot dan kostor sebesar 500.000 per orang setiap bulan. Bantuan dana duka sebesar 7.500.000 setiap kematian. Insentif atau tambahan penghasilan untuk petugas kesehatan, dokter ahli sebesar 15 juta setiap bulan. Dokter umur 7.500.000 dan perawat bidang petugas kesehatan sebesar 4 juta rupiah. Honor kepala lingkungan sebesar 5 juta setiap bulan. Honor tenaga harian lepas THL guru PAUD TK SD SMP petugas kebersihan sebesar 3.500.000 rupiah. Untuk kepala lingkungan dan semua THL akan dibuat ikatan perjanjian kontrak kerja selama 5 tahun kecuali tentu ada alasan khusus. Bantuan dana pendidikan untuk siswa SD SMP SMA SM sebesar 50.000 setiap bulan per orang. Mahasiswa S1 sebesar 10 juta, mahasiswa S2 sebesar 15 juta, mahasiswa S3 sebesar 30 juta per orang per tahun. Mari Jo, kita lanjutkan. Manado Kota Doa, rukun dan damai, peningkatan pelayanan publik, infrastruktur dan lingkungan yang bersih dan indah. Mari kita ingat kata Presiden RI ketiga B.J. Habibie, berkata utamakan kerja nyata, bukan citra. Waktu habis. Hadirin pemirsa pendengar, itulah closing statement dari 4 calon wali kota Manado tahun 2020. Dan ini juga adalah akhir debat publik calon wali kota Manado tahun 2020. Kita berikan tepuk tangan kepada 4 calon wali kota. Dan pastikan Anda warga Kota Manado untuk menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember mendatang. Atas nama KPU Kota Manado dan seluruh kru yang bertugas, saya Kristi Pelealu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.